1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Saudara dan saya beroleh penebusan dosa, keselamatan bukan oleh karena emas dan perak, tetapi oleh karena darah Kristus. Amin. Dalam perjalanan sejarah gereja, gereja sempat menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan diterbitkannya sebuah surat pengampunan dosa, surat penebusan dosa. Jadi orang-orang Kristen yang berdosa pada waktu itu, kalau mau dosanya diampuni, dia harus mengeluarkan sejumlah uang dan pergi ke gereja untuk membeli yang namanya surat pengampunan dosa. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan, kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Apakah itu emas, apakah itu perak, apakah itu rupiah, apakah itu dolar, apakah itu segala harta milik yang kita miliki. Tetapi saudara dan saya diselamatkan dan ditebus hanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu cukup. Saya akan menyampaikan ada 7 titik dalam bagian tubuh Yesus yang mencurahkan darahnya. Yang pertama adalah kita baca Lukas pasal 22 ayat 44. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Kita baca bagian itu. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Itulah darah yang pertama kali tercurah dari tubuh Yesus ketika dia mengawali penderitaannya untuk menebus saudara dan saya dari dosa dan kesia-siaan hidup ini. Itulah darah yang tertetes dari tubuh Yesus, yaitu melalui peluhnya. Dan itu terjadi ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Darah yang tercurah, darah yang menetes dari keringatnya, dari seluruh tubuhnya yang menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Itu adalah darah yang menaklukkan kehendak daging manusia, keakuan kita sebagai manusia, dan menundukkannya kepada kehendak Bapa di surga. Jujur saja sebagai manusia kita punya banyak kemauan. Sebagai manusia hidup kita punya banyak keinginan. Keakuannya masih besar. Dan banyak hal yang ada dalam diri kita yang harusnya jadi dan mau. Mau dan harus terpenuhi. Yesus mengajar, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan yang harus jadi. Kerajaan Tuhan yang harus datang dan memerintah. Bukan kehendakku dan mauku dan apa yang kuingini. Tapi biar kehendak Tuhan. Sekalipun itu enggak enak, sekalipun itu menyakitkan. Tetapi biarlah sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang jadi. Yesus di Taman Getsemani keluar darah. Lewat peluhnya, lewat keringatnya. Dia bergumul dengan kehendaknya sendiri. Karena dalam doanya Yesus berkata, kalau boleh cawan ini lalu dari padaku. Artinya apa? Yesus pun mau supaya penderitaan itu enggak dia alami. Yesus pun mau bukan kehendak Bapa yang jadi, tetapi kehendakku yang jadi. Kenapa? Yesus tahu betapa sakit yang akan dialami. Yesus tahu betapa menderitanya dia nanti ketika dia harus meminum cawan itu, mengikuti kehendak Bapa itu. Ada banyak orang yang mau-maunya sendiri.
Ada banyak jemaat yang berkata, Pak sudah nggak bisa. Bapak nggak tahu sakitnya. Penderitaan yang aku alami bertahun-tahun dalam hidupku. Dalam rumah tanggaku. Pokoknya hari ini. Atau tidak sama sekali. Walaupun saya sampaikan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan sudah disampaikan. Tetapi orang ini tetap ngotot. Pokoknya kehendakku yang jadi. Mauku yang jadi. Darah yang tercurah di Taman Getsemani mengajarkan kita, bahkan itu memberikan kuasa kepada setiap saudara dan saya. Satu pembelajaran, satu teladan yang luar biasa buat saudara dan saya. Mari kita belajar menundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Amin. Sehingga ketika Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang terjadi. Hari ini setiap kita diberikan kemampuan melalui darah yang tercurah di Taman Getsemani, melalui peluh-peluh Tuhan Yesus itu, supaya kita belajar mengikuti kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, bukan emosi kita, bukan perasaan kita, tetapi kehendak Tuhan. Perasaannya Tuhan, hatinya Tuhan yang harus jadi. Amin. Kalau ngikutin perasaan, semua orang dan semua kita mungkin sebagian besar nggak ada di gereja ini. Kenapa? Banyak kecewanya. Kalau ngikutin perasaan, ngikutin emosi, sebagian besar mungkin rumah tangga di tempat ini tidak akan mungkin bersatu dan tetap bersatu sampai hari ini. Karena apa? Karena masing-masing suami istri punya keakuan, kemauan, ego yang dipertahankan. Tapi saya bersyukur peluh yang menetes seperti titik-titik darah itu memampukan saudara dan saya menundukkan keinginan, keakuan, kehendak, perasaan, emosi kita dan menundukkannya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yang kedua, darah yang tercurah dari Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama tadi dari peluh-peluhnya. Yang kedua adalah bilur Yesus. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan. Yang berikutnya, darah Tuhan Yesus tercurah melalui apa? Bilur-bilurnya. Luka-luka di dalam tubuhnya. Darah mengalir. Dan firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sudah percaya? Darah yang tercurah melalui bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. Darah yang tercurah melalui luka-luka dalam tubuh Yesus menanggung segala penderitaan, sakit penyakit yang saudara dan saya alami. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Percayalah, apapun yang saudara alami, sakit penyakit apapun yang saudara alami hari-hari ini, tetap yakinlah bahwa firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Amin. Sekalipun dokter boleh mengatakan A, B, C sampai Z, tetapi kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
yang tercurah lewat tubuhnya, bilur-bilurnya itu menanggung semua penderitaan dan sakit penyakit saudara. Yang ketiga, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kata dia diremukkan itu satu luka yang tidak terbuka. Artinya memar, diremukkan, memar, luka pukulan. Luka pukulan itu darah tetapi tertutup oleh kulit. Darah tercurah tetapi tertutup oleh kulit, memar. Dia diremukkan oleh apa? Oleh karena kejahatan kita. Oleh karena kecenderungan saudara dan saya yang seringkali ingin berbuat dosa dan melakukan perbuatan dosa. Itulah daging kita. Kita hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan tubuh ini kecenderungannya adalah berbuat dosa. Dan Yesus diremukkan tubuhnya. Darah keluar di balik kulit Yesus. Dan darah itu memampukan setiap saudara dan saya untuk menaklukkan kecenderungan berbuat dosa. Luka memar dalam tubuh Yesus memberikan kita kuasa, kemampuan, kesanggupan, kekuatan untuk mengalahkan setiap kecenderungan dosa yang setiap saat, setiap hari muncul dari daging kita ini. Setiap hari kita bergumul dengan dosa. Diakui atau tidak diakui, kita setiap hari bergumul dengan yang namanya dosa. Kecenderungan dalam diri kita yang selalu ingin berbuat dosa. Luka memar dalam tubuh Yesus memampukan kita untuk menaklukkan, menundukkan keinginan daging ini untuk berbuat dosa. Amin. Jadi saya percaya mulai hari ini, berapapun usia kita, dan kita sudah lewati itu, Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita tidak lagi mengikuti keinginan dosa. Tetapi kita diberikan kuasa, kekuatan, kemampuan untuk menundukkan keinginan dosa ini. Jadi milikilah kuasa itu melalui luka memar dalam tubuh Yesus. Supaya kita bisa menahan segala sesuatu. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Yang keempat. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah luka karena mahkota duri. Luka di kepalanya. Luka karena mahkota duri. Mahkota duri yang tertancap di kepala Yesus. Menebus saudara dari pikiran yang sia-sia. Menebus pikiran saudara dan saya dari pikiran yang sia-sia. Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 17, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pasal 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus. Mari darah yang tercurah di kepala Yesus menebus pikiran kita yang sia-sia. Mari satu dengan yang lainnya, jangan suka curiga, mencurigai. Ini suami saya pulang-pulang kok senyum-senyum. Wah, curiga saya. Jangan-jangan tadi ketemu orang gila, bukan ketemu kuntilanak. Ketemu orang gila yang ngajak senyum, ya akhirnya senyum sampai rumah. Jadi pikiran yang macam-macam. Dan seterusnya ada gejala-gejala, kita udah mikir yang macam-macam. Di antara di gereja pun demikian. Si ini begini dan begitu. Kita langsung mikir yang negatif. Pikiran kita jadi pikiran negatif, pikiran jelek. Padahal belum tentu begitu. Jadi berpikirlah yang positif. Sebagaimana Kristus berpikir. Amin. Kristus berpikir melihat jiwa-jiwa di jalan sana. Pikirannya adalah jiwa ini harus dimenangkan. Jiwa ini harus diselamatkan. Tetapi pikiran kita apa? Ya kalau ngurusin orang begini mah ngabisin duit. Beda dengan pikiran Kristus. Mari kita tundukkan pikiran kita. Supaya kita tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan ini. Yang kelima.
darah yang tercurah melalui tangan Yesus yang dipaku. Kita akan baca di sini. Ulangan 2 ayat 7, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Markus 16 ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Darah Yesus yang dicurahkan lewat tangannya yang terpaku telah menghancurkan semua kutuk kegagalan dan memberkati perbuatan tangan kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kutuk itu muncul dalam kehidupan manusia. Engkau akan berpeluh, engkau akan bekerja keras dan seterusnya untuk dapat makan dan hidup. Tetapi melalui tangan Yesus yang dipaku, darahnya tercurah. Dan itu mematahkan semua kutuk kegagalan yang ada di tangan kita. Sehingga apa yang kita perbuat, Tuhan yang membuatnya berhasil dan beruntung. Amin. Jangan di kampung saya ada begini. Kalau nanam-nanam pohon suruh Pak Pendeta itu deh. Bapak saya pendeta. Suruh Pak Pendeta itu, kenapa? Kalau Pak Pendeta tanam apa aja. Pohonan yang belum pernah ada di sini ditanam berbuah. Dulu zaman jambu bangkok, zaman saya masih kecil. Jambu bangkok belum ada di mana-mana. Bapak saya tanam 8 pohon atau berapa pohon itu berbuah semua. Sampai orang-orang sekitarnya akhirnya mengikut menikmati dengan cara yang tidak baik. Karena kalau malam-malam mereka suka mencuri buah jambu. Jambunya karena kan besar. Mereka nggak pernah lihat, kok jambu besar seperti ini. Jangan sampai orang berpikir dan mengatakan, jangan suruh dia deh, tangannya panas. Apa saja yang dipegang bukan berhasil malah hancur. Bisnis diserahin ke dia bukan naik malah turun. Omsetnya bukan bertambah malah anjlok dan seterusnya. Kita anak-anak Tuhan. Yesus tangannya sudah terpaku dan mengucurkan darahnya. Tuhan akan mematahkan semua kutuk kegagalan dalam tangan kita. Dan Tuhan akan membuat berhasil dan beruntung atas setiap apa yang dikerjakan oleh tangan saudara dan tangan saya. Amin. Percayalah itu. Setiap kali kalau kita memulai bekerja, melakukan sesuatu dengan tangan kita, bisnis dan usaha apapun, berdoa dan yakinlah, tangan ini adalah tangan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan tangan ini adalah tangan yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga apa yang aku lakukan berhasil dan beruntung. Amin. Yang keenam, darah yang tercurah melalui kaki yang terpaku. Darah yang keluar dari kakinya karena paku membuat kita memiliki otoritas dalam perjalanan hidup kita dan memampukan kita berjalan dalam jalan yang Tuhan telah tetapkan. Sehingga kaki kita tidak lagi menyimpang ke kiri ataupun menyimpang ke kanan. Tetapi Tuhan telah memberikan kemampuan, kesanggupan bagi kita, kaki kita, untuk berjalan di jalannya Tuhan. Dan bahkan Tuhan memberikan kemampuan, otoritas kita. Kita akan menginjak kala jengking. Dan kita akan mematahkan kuasa setan. Amin. Makanya kalau saya dikasih jimat sama jemaat untuk dibakar, langsung saya ambil kemudian saya injak. 2 minggu lalu habis pimpin pujian saya dikasih jimat di sini. Langsung saya terima, langsung saya injak dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Kaki kita punya kuasa dan otoritas untuk menginjak ular kalajengking, untuk mematahkan kuasa-kuasa dosa dan kuasa-kuasa kegelapan. Amin. Jangan takut. Jimat tidak untuk dipuja-puja dan ditakuti, tapi jimat itu untuk diinjak, dibakar dan dihanguskan. Dan saudara dan saya punya kuasa itu. Amin. Jadi yang punya jimat setelah kebaktian ini boleh ketemu saya. Nanti kita injak sama-sama. Saudara yang saya suruh injak. Karena apa? Saudara punya otoritas dan kuasa itu. Amin. Tuhan memberikan otoritas kepada kaki kita untuk mematahkan segala kuasa kegelapan dan kuasa setan. Kemanapun kita melangkah, percayalah apa yang kita injak, Tuhan berikan itu menjadi kekuasaan kita. Ketika saya waktu mau ngambil rumah, kami belum punya uang banyak dan bahkan tidak punya uang cukup untuk DP pun gak ada. Tapi apa yang saya lakukan? Salah satunya adalah saya ke kafling rumah itu, jadi masih tanah kosong. Kemudian saya injak tanah itu dan saya berdoa, sebagaimana firman-Mu, tanah yang kau injak,
Tuhan katakan akan kuberikan kepadamu. Dan aku percaya tanah ini aku injak dan Tuhan berikan kepadaku. Dan ternyata Tuhan berikan kepadaku. Tapi tidak harus selalu begitu ya. Kemudian tanah orang diinjak-injak nanti. Kalau anjing beda dengan kita. Kalau anjing untuk menandai daerah kekuasaannya apa? Dikencingin. Kita jangan begitu. Nanti supaya lebih mantap kita injak dan kita, itu anjing jadinya. Kita bukan anak Tuhan. Anak Tuhan kita injak. Bahkan ketika kita doa peperangan, di tempat-tempat tertentu Tuhan taruhkan untuk turun dan injakkan kakimu di daerah itu. Dan kita turun dan injakkan kaki di daerah itu. Kita patahkan semua penguasa di daerah itu. Dan kita nyatakan, di tempat ini, kasih Kristus akan mengalir. Kuasa Kristus akan mengalir, menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di wilayah ini. Dan kita sama-sama katakan, amin. Tindakan-tindakan profetik seperti itu kadangkala perlu kita lakukan untuk apa? Untuk menyatakan otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Yang terakhir, yang ketujuh. Yang terakhir, yang ketujuh adalah luka yang ada di lambung yang tertikam. Ketika lambung Yesus ditombak, yang keluar darah dan air. Darah penghabisan. Itulah darah terakhir yang tercurah dari tubuh Yesus. Karena apa? Setelah ditombak, keluar darah, kemudian air. Artinya sudah tidak ada darah lagi. Itulah tetes-tetes darah yang terakhir, penghabisan yang Tuhan Yesus curahkan buat saudara dan saya. Karena hatinya hancur sehingga air mengalir. Mungkin saudara mengalami kehancuran dalam hati. Karena satu dan lain hal. Karena pergumulan penderitaan. Karena himpitan, karena masalah, karena persoalan. Tetapi ingat, Yesus telah menanggungnya. Yesus telah memulihkan hati yang hancur dengan diteteskan air dan darah dari tubuhnya. Memulihkan hati saudara yang hancur. Hati yang hancur tidak dipandang hina oleh Tuhan. Amin. Hati yang hancur akan dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin saudara hari-hari ini hancur oleh karena perlakuan suamimu. Tuhan akan pulihkan. Oleh perlakuan istrimu Tuhan akan pulihkan. Oleh perlakuan anak-anakmu, mantumu, cucumu. Oleh perlakuan orang-orang di sekitar kamu. Tuhan akan pulihkan. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Tuhan telah curahkan darahnya. Bagi segenap kehidupan saudara dan saya. Apa yang sudah ditanggung dan dibayar oleh Yesus tidak perlu kita tanggung lagi. Karena Yesus berseru, sudah selesai. Aku mengasihimu, kata Yesus. Apakah kamu mengasihi aku? Dia telah curahkan darahnya. Dari mulai keringat yang keluar darah. Luka bilur-bilur. Luka memar. Luka mahkota duri. Luka tangan yang dipaku. Kaki yang dipaku. Lambung yang tertikam. Semuanya telah diberikan buat saudara dan saya. Itu bukti bahwa dia mengasihi saudara dan saya. Bahkan sampai hari ini dia tetap Tuhan yang sama. Yang telah menyertai saudara. Sehingga saudara boleh duduk di tempat ini di rumah Tuhan. Itu karena cintanya. Dan pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan.
Demikian tadi kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman-Nya memberkati saudara, firman-Nya menguatkan hati saudara, firman-Nya membangun iman saudara, firman-Nya menerangi pikiran saudara. Sehingga hari ini apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, anugerahnya bagi saudara. Bagi saudara yang mau pelayanan lebih lanjut, hubungi nomor telepon di layar televisi saudara. Dan dengan senang hati kami akan melayani saudara, baik melalui pelayanan konseling maupun pelayanan doa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.